Kisah Nabi Nuh. Wah, ini salah satu narasi paling dramatis dalam sejarah ya. Cerita tentang kesabaran yang membentang hampir 1000 tahun, banjir dahsyat yang menenggelamkan dunia, dan yang paling penting, dosa besar pertama yang menyeret umat manusia ke jurang kesesatan. Hari ini, kita akan bedah tuntas gimana semua itu bisa terjadi. Pertanyaan ini langsung menusuk ke jantung permasalahannya. Gimana ceritanya manusia yang tadinya lurus, kok bisa berbelok begitu jauh? Dari menyembah satu Tuhan, tiba-tiba malah menyembah patung. Yuk kita telusuri jejaknya. Jadi begini, awalnya itu selama 10 abad penuh, manusia hidup dalam keadaan tauhid. Murni menyembah satu Tuhan saja. Tapi, penyimpangan itu nggak datang tiba-tiba. Justru ia merayap pelan-pelan, nyaris tak terasa, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cendekiawan besar Ibnu Abbas menggambarkan masa ini sebagai periode iman yang sempurna, tanpa celah. Bayangkan, 10 abad. Tapi seperti yang akan kita lihat, bahkan pondasi sekuat itu pun ternyata bisa terkikis pelan-pelan. Nah, ini dia bagian yang paling menarik sekaligus mengerikan. Prosesnya itu nggak instan, tapi lewat sebuah jebakan bertahap yang super licik. Awalnya niatnya baik loh, cuma mengenang orang-orang soleh. Terus muncul bisikan setan. Bikin aja patungnya, biar kalian makin semangat ibadah. Beberapa generasi kemudian, tujuannya udah kabur. Datang lagi bisikan, leluhur kalian itu nyembah patung ini loh. Dan terjadilah. Ketika penyimpangan ini, yang kita kenal sebagai syirik atau menyekutukan Tuhan, sudah menyebar luas dan jadi hal yang lumrah, disitulah Tuhan mengirimkan utusannya. Tapi ini bukan sekedar nabi biasa. Tugasnya akan jauh lebih berat. Nah, disinilah letak perbedaannya yang sangat penting. Seperti yang bisa kita lihat, seorang nabi itu diutus ke kaum yang pada dasarnya masih mau dengar. Tapi Nuh, beliau adalah seorang rasul, seorang utusan yang secara spesifik dikirim kepada kaum yang sudah membangkang secara terang-terangan. Tugasnya bukan cuma mengajar, tapi juga memberi peringatan keras. Oke, ini membawa kita ke misinya, dakwahnya, atau seruannya kepada kaumnya yang berlangsung selama, coba tebak, 950 tahun. Mari kita coba resapi skala kesabaran Nabi Nuh yang luar biasa ini di hadapan kaum yang keras kepalanya bukan main. 950 tahun, hampir 1000 tahun. Selama itu, Nabi Nuh terus-menerus mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar, dan selama itu pula ia terus-menerus ditolak. Coba bayangkan dedikasi seperti apa yang dibutuhkan untuk misi sepanjang ini. Semua cara sudah dicoba, siang, malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Tapi respon mereka cuma ejekan dan kesombongan. Bahkan digambarkan mereka sampai menyumbat telinga dengan jari dan menutupi wajah dengan pakaian saking nggak maunya mendengar pesan kebenaran. Benar-benar penolakan total. Dan para elitnya, wah sombongnya bukan main. Mereka mengejek Nuh dengan berkata seperti ini. Intinya, mereka meremehkan pengikut Nuh karena dianggap miskin dan nggak penting. Mereka sama sekali nggak paham bahwa pesan ini soal ketakwaan, bukan status sosial. Justru sikap merendahkan inilah yang kelak jadi salah satu sebab kehancuran mereka. Setelah berabad-abad penolakan tanpa henti, fase dakwah pun berakhir, dan fase berikutnya dimulai, fase konsekuensi ilahi. Lalu datanglah perintah yang sangat aneh di telinga kaumnya. Buatlah sebuah bahtera. Ini adalah sebuah mujizat, karena bahtera itu diperintahkan untuk dibangun di tengah daratan, tanpa ada laut ataupun sungai di dekatnya. Semuanya murni atas petunjuk langsung dari Tuhan. Tentu saja, ini jadi bahan tertawaan baru bagi mereka. Setiap kali para pemimpin kaumnya lewat, mereka mengejek. Buat apa kapal di tengah gurun? Mau berlayar kemana, Nuh? Tapi jawaban Nuh kali ini bukan lagi ajakan lembut. Ini adalah sebuah nubuat yang mengerikan. Sebuah peringatan bahwa tawa mereka akan segera berakhir dan berganti dengan kengerian. Dan kemudian, perintah itu pun tiba, sebuah bencana yang tak terbayangkan dimulai. Air tidak hanya turun sebagai hujan deras dari langit, tapi juga memancar hebat dari dalam bumi secara bersamaan. Di saat ombak setinggi gunung menelan semua yang ada di daratan, bahtera yang tadinya jadi bahan ejekan itu kini menjadi satu-satunya harapan. Sebuah kapal penyelamat bagi Nuh, para pengikut setianya, dan pasangan dari setiap jenis hewan. Tapi kisah ini nggak berhenti saat banjir surut. Justru bagian yang paling kuat adalah warisan dan pelajaran abadi yang ditinggalkan untuk seluruh umat manusia setelahnya. Sebelum wafatnya, Nabi Nuh meninggalkan 2 wasiat yang sangat penting.
Dua perintah ini seolah merangkum inti masalah yang menghancurkan kaumnya. Jangan pernah menyekutukan Tuhan dan jangan pernah sombong. Nah, poin krusialnya ada di sini. Apa sih sombong itu? Ternyata bukan soal penampilan, bukan soal punya baju bagus atau harta melimpah. Kesombongan yang sejati adalah saat kita menolak kebenaran yang datang pada kita dan saat kita meremehkan atau memandang rendah orang lain. Ini penyakit hati, bukan soal penampilan luar. Dan semua ini menggambarkan sebuah prinsip inti yang disebut sunnatullah. Sederhananya, ini adalah hukum atau sistem Tuhan yang absolut dan tidak akan pernah berubah. Iman dan kebaikan akan selalu diberi ganjaran, sementara pembangkangan dan kezoliman pasti akan menerima konsekuensinya. Itu sebuah kepastian. Nah, pertanyaan penutup ini membawa kisah ribuan tahun lalu langsung ke hadapan kita sekarang. Penyebab kehancuran kaum Nuh adalah syirik dan sombong. Di zaman kita yang serba modern ini, gimana caranya ya agar kita bisa terus waspada terhadap dua penyakit mematikan ini dalam hidup kita? Sebuah bahan renungan untuk kita semua.